Nah, seperti pengakuan dari teman-teman yang sudah didatangin dari DC rangkapan seperti ini. Dia mengatakan bahwa temanku yang di Malang, Galbay Julo, 600.000 juga disamperin, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Makin semangat, makin kuat mental, kalian diberikan wawasan setiap hari dan makin menambah teman biar makin kuat karena Galbay saya tidak sendiri. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang siap-siap akhir tahun DC mulai bergabung menjadi satu dan banyak pinjol yang mulai bekerja sama. Nah, ini seperti apa? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang Galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya kita update lagi ya untuk yang Galbay Kredivo. Lagi-lagi Kredivo. Nah, DC-nya sekarang sudah mulai bekerja sama dengan orang kecamatan. Ini benar apa enggak ini? Apakah orang kecamatan mau bekerja sama dengan pinjol untuk mencari nasabah yang Galbay? Nah, di sini seorang teman membagikan informasi bahwa dia baru saja ditelepon sama Kredivo dan sudah bekerja sama dengan orang kecamatan. Apakah ini benar? Kita baca dulu informasinya seperti ini. Nah, ini dia teman-teman ya, kita baca sama-sama. Galbay Kredivo 800.000, jalan 1 tahun barusan ditelepon lagi, ngakunya dari staf kecamatan. Nyatanya seperti ini nomor teleponnya teman-teman. Adakah yang sama? Terus dia lanjutkan, dari pihak kecamatan menanyakan apakah sudah konfirmasi kunjungan ke Anda. Saya jawab belum, lalu dikasihkan beda orang ternyata. Nah, jadi sekarang ini DC itu akan melakukan apapun teman-teman. Kemarin sudah saya sebutkan, adanya pinjam yuk, adanya ada kami. Sekarang yang menyamar seperti ini sudah banyak sekali. Jadi saya sarankan buat teman-teman semuanya, kalau kalian ingat ada Galbay, jangan pernah angkat nomor teleponnya nggak dikenal. Apalagi kalau kalian tidak memasang Truecaller, karena kan Truecaller berbayar. Apalagi kalau kalian belum jujur sama keluarga kalian, usahakan kalian sampaikan kepada keluarga kalian, seandainya ada nomor-nomor nggak dikenal, jangan diangkat. Hati-hati, khawatir nanti itu penipuan. Sampaikan aja seperti itu. Ya kalau kalian belum berani jujur, kalau sudah berani jujur, baru sampaikan. Kalau ada nomor nggak dikenal, seandainya ada nyari saya, sampaikan saja kalian tidak kenal dengan saya. Seperti itu triknya teman-temannya, dan itu saya jamin ampuh. Jadi kalau ada yang model seperti ini, jangan ditakutkan. Kalau kalian berani lawan DC-nya, lawan saja. Kalau emang tidak berani, kalian blokir saja, langsung aman gitu ya. Nah, oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini saya dapatkan informasi ya dari seorang teman mengatakan, Mbak, saya Galbay, saya ditagih sama PT Telemark. Saya kan Galbay ada di Kredivo, kemudian ada di Shopee, kemudian saya Galbay ada di Paylater. Nah, semuanya ini ditagih sama Telemark. Kemudian ada lagi teman saya Mbak, yang dia jauh di daerah pelosok sana, dia ditagih sama DC yang awalnya tuh nagih aku laku, kemudian menagih di Watas. Ini sebenarnya DC sekarang sudah bekerja sama dengan semua pinjol atau bagaimana Mbak? Nah, ternyata buat teman-teman ketahui ya, kalau kalian pernah mengikuti vlog saya dari sebelum-sebelumnya, kalian akan tahu PT Telemark Integrasi Indonesia ini bekerja sama dengan banyak pinjol. Jadi sangat wajar sekali kalau seandainya kalian punya Galbay yang memang itu adalah klien dari Telemark, itu akan menjadi satu penagihannya ya. Contoh-contoh saja, Telemark itu bekerja sama dengan beberapa klien seperti ini. Nah, ini dia teman-teman ya, saya udah buka di telemark.co.id. Kita lihat klien kami. Di sini Gojek, Kredivo, Akulaku, Shopee, Traveloka Paylater, Finmas, apalagi Kredit Pintar, Indodana, Rucep, Modalku, kemudian Asetku, Uku, Tanifon udah nggak ada, Accelerant juga udah nggak ada. Di sini ada Buff ya, mungkin kalian pernah pinjam. Investri udah nggak ada lagi, Kredito, terus ada kami, Singa ID, Dana Rupiah. Nah, kalau untuk yang bertanya, apakah Telemark itu ada DC lapangannya? Semuanya tergantung dari perintah pinjolnya ataupun tergantung dari utusan pinjolnya seperti apa. Contoh, untuk Kredivo ini kan jelas ada DC lapangannya.
Ya kan? Berarti Telemark bisa saja menurunkan DC lapangan ataupun Kredivo langsung yang akan menurunkan DC lapangan. Itu pun tergantung di mana letak posisi kalian. Apakah mampu untuk jangkau, apakah tidak. Nah itu yang pertama ya. Terus lagi seperti Shopee. Shopee ini kan juga rekanan Telemark. Selain dari Telemark juga ada Xianghou kalau saya tidak salah ya. Nah itu sejauh ini DC lapangan untuk Shopee itu masih merangkap, masih gabungan. Artinya DC ini bekerja secara freelance. Nah seperti pengakuan dari teman-teman yang sudah didatangin dari DC rangkapan seperti ini. Dia mengatakan bahwa temanku yang di Malang Galbay Julo 600.000 juga disamperin kak. Terus saya jawab, wah sudah sampai Malang ya. Terus dia jawab, iya kak, bulan Oktober didatangin. Mungkin kebetulan pas FC-nya merangkap APK lain. Soalnya dia juga ada Galbay di oranye, abu-abu sama hijau. Nah menurut informasi abu-abu itu Kredivo, hijau itu GoPayLater. Jadi sekali jalan. Nah bisa jadi kalau seandainya kan ada Galbay di aplikasi seperti Kredivo ataupun GoPayLater, DC-nya ini merangkap juga menjadi DC Julo. Artinya DC bayaran untuk Julonya. Nah itu bisa terjadi teman-teman ya. Hal ini juga diperkuat dengan beberapa teman-teman yang mengaku didatangin DC rangkapan seperti ini. Nah seperti ini teman-teman, kebetulan ada yang Galbay di atas dan mengatakan bahwa dia dapat ancaman akan didatangkan DC dari pihak ketiga. Terus ada teman saya yang menimpali atau menjawab seperti ini, FC perbantuan bukan FC asli dari APK-nya. Contoh atas itu perbantuan dari aku laku. Nah berarti DC kalau perbantuan seperti ini adalah DC yang dibayar khusus oleh pinjolnya, bukan dari pihak ketiga. Artinya DC ini bekerja sebagai freelance ya, seperti yang sering kali didatangi dari atas. Berarti DC itu adalah dari DC aku laku ya. Jadi kalau teman-teman merasa saat ini saya ada Galbay di beberapa aplikasi, kemudian kalian didatangin dari aplikasi yang sebelumnya belum pernah mengeluarkan DC lapangan, tiba-tiba langsung datang ke depan rumah kalian dan mengetuk pintu kalian lalu bilang dia dari DC ini ada pundi, contoh teman-teman ya. Berarti DC itu adalah DC bayaran. Nah kalau yang bentuknya seperti ini apakah sah? Jawabannya adalah sah, asal dia memiliki ciri-ciri seperti ini teman-teman. Nah, dokumen-dokumen ini teman-teman, mungkin sebagian yang sudah senior Galbay mungkin akan tahu, tetapi bagi yang baru-baru Galbay, mungkin mereka belum tahu apa-apa saja yang wajib dibawa oleh setiap debt collector. Sekalipun debt collector itu adalah freelance ataupun bayaran, debt collector itu wajib memiliki dokumen-dokumen seperti ini. Saya bacakan ya. Yang pertama itu adalah KTP, yang kedua itu adalah surat profesi ataupun SPPI, yang ketiga surat tugas. Nah ini wajib ya, sekalipun DC itu ada DC gabungan ataupun DC bayaran ataupun DC freelance, DC tersebut wajib membawa surat tugas dari pinjol-pinjol yang dia tagih. Kalau dia menunjukkannya via WA ataupun online itu tidak sah, karena surat tugas itu wajib di print dan ditandatangani resmi. Itulah yang benar-benar resmi ya. Kemudian bukti dokumen bahwa debitur tersebut sudah wan prestasi ataupun sudah dijatuhkannya somasi. Ini biasanya kan DC selalu mengirimkan lewat WA. Bener kan ya, kalian sudah wan prestasi 1, 2, dan 3. Biasanya itu yang paling rajin Julo. Nah kalau DC datang itu wajib dibawakan secara terprint ya, secara menyurat. Nah kalau DC bayaran tetap wajib bawa. Jadi kalau DC-nya menagih tidak membawa apapun, kalian iya-iyakan saja, terus bapaknya boleh pulang karena bapak tidak resmi menagih. Kalau nanti DC-nya menolak dan DC-nya kemudian agak keras sedikit, sampaikan saja, iya pak, nanti saya berurusan dengan aplikasinya. Kalau ada dana saya bayarkan, kalau tidak saya tidak tahu. Jangan berjanji bayar. Itu dia kuncinya ya. Dan yang terakhir itu adalah sudah fidusia. Nah fidusia ini bagi yang debt collector leasing ataupun multi finance yang memang membeli barang ya, dan barang tersebut dijadikan sebagai jaminan. Nah itu boleh dibawakan. Tetapi kalau untuk pinjol fidusia tidak ada.
Ya teman-teman ya, jadi sekalipun dia freelance wajib dia memiliki surat-surat ini buat yang baru-baru galbay. Karena saya yakin sekali ini akhir tahun semua pinjol akan menyewa DC lapangan untuk menagih kalian. Dan makin banyak lagi DC-DC freelance yang akan bertebaran. Tetapi di sini jangan khawatir sekali. Karena apa? DC freelance tersebut memiliki keterbatasan untuk menagih ke tempat-tempat terjauh ataupun tempat-tempat pelosok. Jadi kalau kalian saat ini masih ada galbay, lanjutkan galbay. Seperti yang saya sebutkan kemarin, setiap kita yang galbay bukan kemauan kita, tapi salah dari pinjolnya yang tidak memverifikasi data-data kita terlebih dahulu, tidak memitigasi risiko apakah kita mampu untuk membayar atau tidak. Jadi kesalahan bukan sepenuhnya milik kalian. Lanjutkan galbay dan lanjutkan hidup. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster buat kalian, informasi terbaik buat kalian semuanya. Kalian lebih kuat mental dan lebih semangat lagi untuk terus galbay. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia akhir kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.